Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9D. Ya, penajah 9D. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kali ini sudah memasuki minggu keempat pelaksanaan PPL dan saya sudah menemani selama 3 pertemuan adik-adik selama belajar akidah akhlak di sini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi kepada murid-murid yang sudah mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan harian dan menonton video yang telah saya buat di YouTube ini. Semoga Allah membalas kebaikan, membalas perbuatan kalian dengan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Baik, langsung saja tanpa membuang waktu lagi, kita kemarin sudah belajar mengenai apa? Kita sudah belajar mengenai bab 2. Ada yang masih ingat bab 2 itu apa? Nah, jadi bab 2 itu akhlak terhadap diri sendiri. Berilmu, kerja keras itu akhlak terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai akhlak terhadap sesama atau orang lain. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan fokuskan terhadap adab kepada saudara dan teman. Nah, teman-teman bisa buka LKS halaman 38. Sebagai pengantar bahwasanya kita sebagai umat manusia ini merupakan makhluk sosial, bukan makhluk individu. Berarti apa? Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan bantuan orang lain. Kita lahir memerlukan bantuan orang lain, memerlukan bantuan perawat, dokter. Nah, kita mati pun juga memerlukan bantuan orang lain. Bantu menggalikan kubur, bantu mengkafani. Emang kalian pernah melihat mayit yang mengkafani dirinya sendiri? Nggak ada kan? Berarti apa? Makhluk sosial. Manusia itu hakikatnya makhluk sosial, harus berhubungan dengan orang lain. Oleh sebab itu menciptakan suatu hubungan yang baik antara satu insan dengan insan yang lain merupakan suatu kewajiban dan merupakan suatu keharusan yang nanti akan dibahas dalam adab kepada saudara dan teman. Nah, kita berangkat dari pengertian adab terlebih dahulu. Adab ini merupakan bentuk kata dari akhlak. Nah, akhlak itu perbuatan kita. Sederhananya seperti itu. Kalau kalian mau makna yang secara rumitnya, ini Al-Ghazali merumuskan bahwa akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan akal. Jadi akhlak itu spontanitas keluar. Misal kalau kalian jatuh, kalian mengucapkan astagfirullahaladzim, berarti itu salah satu akhlak. Karena apa? Itu spontan, tidak memerlukan pertimbangan akhlak. Kalian melakukan perbuatan itu tidak memikirkan terlebih dahulu. Nah, itu disebut akhlak. Kalian bisa baca Quran surat Al-Furqan ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabuhul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, setelah kita belajar, kita mengetahui pengertian adab, kita akan mengetahui pengertian pergaulan. Nah, bedanya apa sih pergaulan dengan adab? Nah, pergaulan itu singkatnya merupakan sebuah aturan tingkah laku, etika sopan santun yang berasal dari ajaran Islam untuk berinteraksi, bersosialisasi kepada sesama manusia sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar individual lainnya. Nah, 3 faktor dalam pergaulan ini ada ta'aruf, tafahum, dan ta'awun. Ta'aruf itu saling mengenal. Kita saling mengenal, kita kenalan. Nah, itu namanya ta'aruf. Yang kedua ada tafahum. Setelah kita mengenal, kita itu harus memahami bahwasannya setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, ada yang sifat baik, ada yang sifat jahat. Nah, kita itu harus bisa memahami orang-orang di sekitar kita supaya nantinya kita bisa bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik. Ketiga ada ta'awun. Setelah kita mengenal dan memahami, kita nanti bisa melakukan interaksi, yaitu tolong menolong antar sesama. Nah, tolong menolong ini tentunya akan berdampak baik. Kalau kita biasa menolong orang, insya Allah nanti kita juga akan ditolong orang atau ditolong Allah sekali. Nah,
kita belajar mengenai adab yang baik dalam bergaul dengan teman dan saudara. Pastinya adik-adik di sini semua memiliki teman ya. Nggak ada kan yang nggak punya teman. Nah, jadi sedikit catatan bagi saya, kalau kalian ingin melihat perilaku seseorang, kalian ingin melihat tingkah laku, kalian ingin melihat akhlak dari seseorang, nah kalian itu lihatlah teman-temannya, lihatlah perkumpulannya. Kalau teman-temannya suka mabuk, pasti orang itu juga sering mabuk. Kalau teman-temannya rajin ngaji, rajin ke masjid, nah saya yakin orang itu juga orang yang rajin ngaji, rajin sholat. Karena apa? Teman ini pengaruhnya sangat besar sekali, apalagi di usia-usia kita. Terkadang omongan teman itu lebih diperhatikan daripada omongan orang tua loh. Nah, jadi kalau kalian sering bergaul dengan penjual minyak wangi, lama-lama kalian akan ketularan wangi. Nah, kecuali kalau kalian terbiasa bergaul dengan orang yang jualan ikan asin, nah lama-lama kalian juga bau ikan asin. Nah, itu pengibaratan kalau kalian itu harus pintar-pintar memilih teman, pandai-pandai memilih teman, karena teman yang baik itu bisa mengantarkan kita ke surga. Amin, Allahumma amin. Nah, pengertian teman sendiri itu apa sih? Kalian ini tahu contohnya, tahu, tapi kadang kalian itu nggak tahu teorinya. Jadi teori di sini juga penting ya, karena untuk menjawab soal-soal itu butuh teori. Teman itu adalah orang yang selalu berada di sekitar kita, orang yang selalu berada di dekat kita, orang yang selalu sering bertemu dengan kita. Nah, dalam istilah ini makanya dikenal dengan teman sekolah, teman kerja, teman organisasi. Nah, yang kedua ada, selain teman kita juga akan belajar adab terhadap saudara. Nah, saudara ini apa? Saudara itu orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, memiliki hubungan darah. Dikatakan bahwa hubungan kerabat itu sampai 7 keturunan. Nah, jadi sampai apa itu? Sampai orang tua, mbah, buyut, terus apa itu, udek-udek siwur atau apa itu namanya. Nah, sampai 7 turunan itu namanya masih dinamakan kerabat atau saudara. Nah, sebenarnya kalau kita semuka bumi ini namanya juga saudara, saudara semanusia. Kita dengan orang muslim juga ini saudara-saudara seiman dan seislam, karena kita berasal dari Nabi Adam ya. Nabi Adam merupakan nabi pertama dan nenek moyang atau leluhur kita. Yang ketiga ada adab kepada teman yang saudara. Terus gimana sih kita itu harus berperilaku kepada teman dan saudara yang baik itu gimana? Yang pertama ada bertegur sapa yang santun. Jadi kalau kita bertemu teman atau bertemu saudara, kalian bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu adab loh. Assalamualaikum itu doa keselamatan, semoga keselamatan menyertaimu. Kalau dijawab Waalaikumsalam, berarti semoga keselamatan juga menyertaimu juga. Nah, itu doa. Mulia sekali ya Islam ini kalau diperhatikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Yang kedua ada saling silaturahmi, jadi saling mengunjungi biar tidak terputus. Kalau punya teman ya sering didatangi, sering main bareng biar tidak putus. Yang ketiga ada memilih teman bergaul dan bersahabat yang memiliki agama yang baik seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Terus saling menasehati antara sama muslim. Jadi kalau ada yang berbuat salah itu jangan dicela, jangan dihina, tapi dinasehati biar berubah lebih baik. Terus ada juga saling menolong, wajib ya ini kalau temennya lagi kesusahan, lagi nggak punya pulpen misalnya, lagi nggak punya kuota, bisa dibantu catering. Kalau temennya lagi main ML atau main PUBG bisa dibantu gendong. Nah, itu juga merupakan saling tolong menolong, saling menolong dalam bidang game. Itu juga ada saling bersikap tawaduk terhadap sesama teman. Tidak bersikap angkuh dan saling berbangga-banggaan terhadap mereka. Jadi kalau kalian punya teman itu jangan sombong. Kalau kalian sombong nanti teman-teman kalian itu bisa menjauhi kalian sendiri. Terus juga dilarang saling mencela, saling mengejek. Kalau yang ini yang sering kita lakukan ya, kadang kita itu memanggil nama teman kita itu dengan sebutan yang jelek. Misalnya
misalnya dipanggil Sayem atau panggil Pak Ijo, panggil noob atau dipanggil, nah itu merupakan sebutan-sebutan yang jelek, mengolok-olok, itu juga tidak boleh, tidak termasuk adab yang baik, adab yang buruk terhadap sesama. Juga saling memaafkan dan saling menahan amarah. Batas marah itu cuma 3 hari loh. Kalau lewat 3 hari itu kalian sendiri yang dosa. Dosa ini jangan dianggap remeh. Kalau kalian tiap hari berbuat dosa, bagaimana kalian nantinya? Kasihan ibu bapak kalian nanti, ya. Oke, terus juga ini ada dalil tentang Anda bergaul dengan teman saudara. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, sambil ditulis-tulis lah biar ada kegiatan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai adab dan pergaulan. Apa tadi kita sudah belajar pengertian adab, pergaulan, terus juga kita belajar ta'aruf, ta'awun, dan tafahum. Kita juga belajar pengertian teman dan adab yang baik terhadap teman dan saudara. Nanti teman-teman bisa tanyakan atau ada yang kurang jelas, karena selama 3 minggu ini alhamdulillah belum ada yang tanya. Ya, saya masih menunggu pertanyaan ya. Kalau nanti nggak ada yang tanya, nanti saya akan tanya kepada kalian semua. Saya mohon responnya di WA, tolong ya. Sama kalau ada tugas dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.